Perkenalkan, namaku Danu. Aku adalah seorang pemuda desa biasa yang mana pekerjaanku adalah serabutan. Ya, pekerjaanku di sini adalah ketika ada panggilan saja. Banyak sekali, seperti mungkin ada yang mau pasang pipa, mau gali tanah, sambung kabel, dan lain-lain. Karena aku tinggal di sebuah desa yang kecil, jadi lapangan pekerjaan di sini sangat sedikit. Ditambah lagi, aku hanya tamatan SD. Bahkan teman baikku yang bernama Rian, dia tidak pernah bersekolah sama sekali. Memang, di desaku ini banyak sekali pemuda yang pengangguran dan sekalinya bekerja mereka hanya kerja serabutan. Mungkin karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh hingga aku dan teman-temanku pun tidak melanjutkan jenjang pendidikan. Jadi semua ini bermula ketika saat itu ada sebuah panggilan pekerjaan yang lumayan menjanjikan untukku dan kedua temanku yang bernama Mail dan Rian. Ya, tawaran ini disampaikan melalui seorang sesepuh desa yang bernama Mbah Ar. Waktu itu di tahun 2000, aku masih bujangan. Awalnya kala itu adalah ketika aku melintas di depan rumah Mbak Ar. Disitulah aku dipanggil untuk membetulkan pipa paralon di rumah Mbak Ar yang bocor. Selesai bekerja, Mbak Ar lalu mengajak aku ngopi sambil ngobrol-ngobrol di depan rumahnya, di teras depan rumah Mbak Ar, yang intinya Mbak Ar ini menawarkan aku sebuah pekerjaan di tempat pengobatan tradisional. Cukup menjanjikan penjelasan dari Mbak Ar karena memang aku sangat butuh pekerjaan. Akhirnya tanpa basa-basi lagi aku langsung menerima tawaran itu. Besok setelah sholat Jumat, ajak teman-temanmu kita pergi ke sana. Biar nanti Mbah kenalkan sama pemilik tempat pengobatannya. Ajak Mbak Ar kala itu. Dan setelah pamit, aku pun langsung menyampaikan ajakan Mbah Ar ini ke temanku yang bernama Mail. Kemudian nantinya disusul untuk berjalan berdua ke rumah Rian. Memangnya kerjanya apa aja sih, Nu? Terus berapa lama kita bakal kerja? Nah, gajinya berapa tuh? Mail memberondongku dengan banyak pertanyaan ketika aku baru tiba di rumahnya dan menyampaikan niatan untuk mengajaknya bekerja. Ya, aku sih belum dijelasin. Tapi katanya nanti itu dijelasin di tempat kerja. Yang penting sekarang kamu mau apa enggak? Kan yang namanya kerja juga pasti dibayar lah, pasti digaji. Kalau emang kamu mau, setelah ini kita ke tempat Rian. Jelasku bersemangat. Yaudah, aku ikut. Kapan lagi ya kan? Daripada nganggur, kata Mail. Setelah itu barulah kita ke rumah Rian. Di rumahnya, aku pun menjelaskan seperti apa yang tadi aku jelaskan ke Mail. Rian sama semangatnya dengan aku dan Mail. Dan setelah itu kami pun sepakat untuk bertemu Mbah Ar keesokan hari setelah sholat Jumat. Ya ampun, kalian jalan kaki, sambut Mbah Ar dari dalam rumahnya ketika ia melihatku, Rian dan Mail sudah ada di depan rumahnya. Kami baru saja selesai sholat Jumat kala itu. Lokasinya itu jauh. Maksud saya, kalian itu bawa kendaraan supaya saya bisa nganter kalian. Jelas Mbak Ar yang kebingungan. Akhirnya, karena Mbak Ar tidak mungkin ikut berjalan kaki dan juga beliau pun tidak punya kendaraan, kami pun diberikan secari kertas yang berisikan alamat beratasnamakan Bu Nining. Untuk kami nanti mencari sendiri lokasinya. Ya, bagaimanapun kami harus tetap berangkat hari ini juga. Mbah Ar kala itu juga menitipkan kita satu surat tanda kalau kita akan bekerja di tempat Bu Nining. Mau tak mau pun kita harus berangkat ke sana dengan usaha sendiri karena katanya perjalanan ke sana bisa memakan waktu hingga 2 jam. Setelah mikir-mikir, akhirnya kita pun sepakat untuk menumpang mobil pick up orang yang searah jalannya. Dan ketika sudah sampai di lokasi sesuai arahan dari Mbah Ar, tapi menurut supir pick up ini, desa itu masih masuk ke dalam dan jalannya pun hanya setapak untuk menuju ke sana. Akhirnya kami pun turun dan jalan lumayan jauh ke arah dalam. Sempat terbesit di pikiran kami, siapa sih yang mau datang ke sini untuk berobat, apalagi kerja? Lokasi yang masuk ke perkebunan dengan jalan yang sempit, jauh pula dari pemukiman warga.
Tak lama setelah itu, kami pun melihat ada sebuah bangunan yang seperti perumahan yang aku kira awalnya itu adalah pondok pesantren. Ya, betul. Inilah lokasi tempat kami akan bekerja nanti. Tapi ini bukan pondok pesantren, hanya bangunannya saja mirip. Kami pun lalu mengetuk pintu bangunan itu dan mulai menanyakan kejelasan alamat ini dengan seseorang yang membukakannya, entah siapa itu. Apa betul ini yang dimaksud Mbak Ar? Ternyata betul. Akhirnya di sore hari itu kami pun tiba juga setelah perjalanan yang cukup jauh. Dipanggilkanlah Bu Nining dengan orang yang menyambut kita tadi. Setelah itu kami pun menjelaskan kedatangan kami dan mulai memperkenalkan diri kami masing-masing. Lalu kami pun di sini juga memberikan kertas titipan dari Mbah Ar dan langsung dipersilakan masuk oleh Bu Nining. Maaf Bu, ini tempat apa ya Bu? Pondok ya? Tanyaku ketika mulai dipersilakan duduk. Wah, bukan. Ini tempat berobat. Tapi bukan pengobatan medis, jelas Bu Nining. Dan di sini aku mulai paham. Di sini ada pekerjaan untuk kami kan Bu? Dan kira-kira pekerjaannya apa ya? Tanyaku berusaha membuka pertanyaan. Oh iya betul. Tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih. Apakah kalian sudah menikah? Masih perjaka maksud saya, tanya Bu Nining. Aku, Rian dan Mail pun agak terkejut mengapa hal seperti itu ditanyakan. Oh iya Bu, kami masih perjaka. Memangnya kenapa ya? Tanyaku agak terbata-bata. Intinya di sini Bu Nining menjelaskan itulah persyaratan untuk kami bekerja di sini. Dan setelah itu kami pun lalu diajak berkeliling tempat tersebut dan mulai dijelaskan di sini pekerjaan. Ya, kami akan menjadi pelayan. Aku awalnya bingung untuk melayani apa dan untuk melayani siapa. Akhirnya diajaklah kami ke lokasi yang lebih dalam dari lingkungan bangunan-bangunan menyerupai pondok pesantren tersebut. Bu Nining pun terlihat berhenti di sebuah ruangan kosong yang ternyata di dalamnya ada ruangan berpintu lagi. Gelap dan remang-remang. Hanya mengandalkan cahaya lilin di beberapa sisi ruangannya. Dan saat itu juga kami pun lalu dipersilakan untuk duduk dan Bu Nining mengetuk pintu kamar tersebut. Dari dalam ruangan itu muncullah seorang perempuan berkerudung hitam. Maaf, di sini maksudnya bukan kerudung muslim ya, tapi sekedar kain yang terlihat menutupi kepala tanpa tersibak sedikit pun. Seseorang itu dipanggil Nyai. Perempuan itu pun lalu perlahan duduk di hadapan kami. Kami mungkin tidak bisa melihat jelas wajahnya, tapi kami bisa tahu jika perempuan itu masih muda karena terlihat dari kulit kencangnya di bagian bahu yang sedikit terbuka. Wanita itu hanya menggunakan jarik yang menutupi tubuhnya dari dada sampai ke lutut. Bu Nining pun akhirnya menjelaskan inti dari pekerjaan kami. Jadi kami diminta untuk melayani perempuan itu layaknya suami istri. Kami di sini benar-benar terkejut pada awalnya karena betul-betul kita bertiga lah yang akan melayani perempuan itu secara bergantian. Akan tetapi, menurut Bu Nining, jika semua itu ikhlas dilakukan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kami, dan jika berkehendak, kami pun akan dibayar dengan jumlah yang sangat besar. Dengan menyetubuhi perempuan itu, Bu Nining juga akan mendapatkan kesempatan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit santet yang zalim. Bu Nining juga menegaskan bahwa beliau sangat anti dengan santet, justru dirinya prihatin dan kasihan dengan para pasien-pasiennya yang merupakan korban santet. Semua kemampuan Bu Nining itu didapat atas kehendak dari Yang Agung Nyai, yaitu perempuan di depan kami, dan juga atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dan dari semua penjelasannya, aku coba untuk mempertimbangkan, tapi jujur saat itu lebih banyak setuju daripada tidaknya. Cuma ya beberapa keanehan saja yang bahkan tak bisa menggoyahkan tekad untuk menyetujui tawaran ini. Mulai dari gaji dan tubuh perempuan belia ini yang kelihatannya betul-betul seksi dan menggoda. Kami pun siap melakukan apapun. Akhirnya kami bertiga pun di sini sepakat, dan setelah itu Bu Nining mulai menanyakan usia kami. Rian lah ternyata yang paling tua di antara kami. Jadi malam itu juga deal
Langsunglah kami dipersilakan untuk melakukan hubungan dengan perempuan itu secara bergantian di dalam kamar yang ada di ruangan itu. Dari pertamanya Rian, lalu kemudian aku dan disusul Mail. Jadi mohon maaf di sini saya tidak bisa menceritakan detail ya. Jadi setelah selesai berhubungan, di sini aku merasa ada yang janggal, tapi masih aku simpan sendiri perasaan itu. Ketika di kamar, aku melihat betapa cantiknya sosok Nyai ini. Tapi setelah selesai, aku sesekali mau membayangkannya lagi. Tapi justru di sini yang teringat malah sosok yang mengerikan dengan tubuh hitam tertutup bulu dengan wajahnya yang menyerupai wanita tua. Kami pun selesai di hari pertama itu kira-kira jam 1 atau jam 2 malam. Kita pun sudah disiapkan kamar oleh Bu Nining untuk beristirahat setelah bekerja. Di sana kami bertiga pun mengobrol sebelum tidur. Aku di sini mengeluh soal apa yang aku bayangkan terkait sosok Nyai. Aneh, kenapa aku sama sekali tidak bisa mengingat rupanya yang cantik itu. Ternyata hal itu juga dialami oleh Mail dan Rian. Mengingat sama-samanya sulit untuk mengingat sosok cantiknya, tapi justru kami teringat sosok yang menyeramkan. Disinilah kami baru berasumsi jika jangan-jangan sosok Nyai itu bukanlah manusia. Kami di sini mulai terpikir, apakah kita akan dijadikan suguhan untuk jin? Akankah kita dijadikan tumbalnya untuk jin peliharaannya Bu Nining? Banyak kemungkinan. Aku pun merasa semakin yakin kalau sambil membayangkan rupa Nyai yang harusnya cantik malah jadi mengerikan itu. Jadi memang aku bersama kedua temanku ini memang masih sangat awam dengan hal ini. Ditambah lagi kami yang masih sangat polos kala itu, jadi ya dihadapkan asalkan enak seperti makanan atau perempuan ya nggak akan nolak. Apalagi ada upah besar. Tapi jujur, di dalam hati kita merasakan ketakutan. Kapan lagi kita dapat uang banyak kayak gini? Udah enak, dibayar juga lagi, kata Mail kala itu. Iya ya, kapan lagi? Udahlah, kita nikmatin pas di dalam kamar aja. Selesainya kan yang penting uang. Pulang ke desa bisa bawa uang banyak, jelasku lagi. Udah mantap juga itu Nyai, cantik seksi, udah gak usah dipikirin yang lain. Yang penting kita nanti pulang ke kampung udah kaya. Tutup Rian yang juga setuju atas perkataanku dan Mail. Kami masih berpikir dan bingung soal resiko nantinya. Akhirnya keesokan paginya kita pun mulai bertanya ke Bu Nining. Waktu itu Bu Nining menjelaskan sama seperti di awal, jika kita akan bekerja tidak akan ada resiko. Bu Nining pun menekankan kembali bahwa yang kita lakukan ini justru bisa menutupi dosa. Itu adalah hal yang lazim dilakukan, dan kalau kita misalnya mau berhenti dari pekerjaan ini, maka kita sendirilah yang harus mencari penggantinya dengan syarat yang sama, yaitu mencari laki-laki yang masih perjaka belum menikah. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan pada hari Jumat saja. Jadi ketika kita mau melakukannya ya kita lakukan, nanti kita dibayar. Tapi kalau sudah tidak mau melakukannya, seperti yang tadi dibilang, kita harus mencari pengganti dari kita. Soal umur Nyai disinilah yang membuat aku sangat terkejut. Karena sebetulnya Nyai ini sudah berumur ratusan tahun, dan Nyai bukanlah manusia. Bu Nining menjelaskan itu semuanya dengan gamblang dan meyakinkan kami juga kalau Nyai itu bukanlah sosok jin yang suka menakut-nakuti atau mengganggu. Nyai hanya butuh kasih sayang dari lelaki perjaka supaya Nyai tetap bisa memberikan kekuatan untuk Bu Nining. Untuk kekuatan itu digunakan menyembuhkan orang-orang dari jeratan teluh ataupun santet. Dari penjelasan Bu Nining, aku merasa berat untuk bertanya soal sosok hitam berbulu lebat yang selalu terlintas di pikiran kami. Tapi aku mengurungkannya karena Bu Nining terlihat sangat menghormati sang Nyai. Singkat cerita, kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa dan diperbolehkan oleh Bu Nining. Saat pamit, kami pun dititipkan sebuah kantung kecil putih untuk Mbah Ar dari Bu Nining. Dan pesan Bu Nining adalah untuk kami, yaitu kalau mau datang kembali, datanglah. Bu Nining siap membayar kami dengan bayaran yang sama atau bahkan lebih. Tapi ingat, pekerjaan ini hanya bisa dilakukan di hari Jumat. Dalam perjalanan pulang,
Di situ aku iseng membuka sebuah kantung yang diberikan untuk kami, dan betapa kagetnya kantung itu ternyata berisikan emas dengan bentuk yang tidak beraturan. Di arah yang sama saat kita pulang, kami pun mengeceknya ke toko emas untuk meyakinkan jika itu adalah emas sungguhan. Ternyata ya, itu adalah emas sungguhan. Aku betul-betul senang bisa kaya mendadak. Kami pun lalu melanjutkan perjalanan pulang untuk mampir ke rumah Mbak Ar karena Bu Nining tadi juga menitipkan sebuah kantung putih kecil untuk Mbak Ar, tapi untuk Mbak Ar sendiri kantungnya agak ringan, beda dengan milik kita bertiga. Waktu aku iseng buka, di sini aku bingung karena isinya hanyalah setangkai bunga, entah bunga apa itu. Dan sesampainya di rumah Mbak Ar, kami tadinya mau menanyakan maksud bunga setangkai itu, tapi karena merasa tidak sopan sudah mengintip isi kantung itu, ya kami pun tidak jadi bertanya. Akhirnya besoknya kami pun menukar semua emas itu dengan uang. Dan saat itu juga aku pun langsung membeli motor yang tahun 2000-an itu sedang hit-hitnya dibeli secara cash. Bahkan uang itu pun tersisa untuk kami membeli baju dan pegangan untuk seminggu ke depan. Dan sejak saat itu, setiap hari Jumat kami pun rela datang dari jauh untuk bekerja di tempat Bu Nining. Kami melakukan itu kurang lebih dalam kurun waktu 2 bulan, dan kami pun bisa membeli sebidang tanah. Setelah kami membeli tanah itulah, kami pun mulai mendapati kejadian-kejadian aneh dan kami merasa tidak nyaman. Ya, aku sering merasa cepat lelah, padahal aku tahu betul karena terbiasa kerja dari pagi sampai sore, staminaku terlatih untuk kuat. Tapi sekarang berbeda. Baru saja beberapa menit beraktivitas, aku sering mengalami kelelahan padahal ya hanya beres-beres pekarangan dan aktivitas sehari-hari. Awalnya aku pikir mungkin karena aku sekarang kemanapun sudah jarang berjalan kaki, ya namanya sudah punya motor. Dan akhirnya aku pun menjadi jarang sekali bertemu dengan kedua temanku. Ya paling kami bertemu saat kami ke tempat Bu Nining di hari Jumat. Orang di rumahku, orang tua dan keluarga temanku tidak ada yang tahu soal apa pekerjaan kami yang sebenarnya. Mereka tahunya kami bekerja sebagai mandor dan bekerja di pabrik. Inilah pesan kita dari Mbak Ar yang menyuruh kita untuk tidak buka mulut ke orang lain soal pekerjaan kami. Menurut Mbak Ar, yang bisa mendapatkan pekerjaan ini hanyalah orang-orang pilihan. Karena kami bertiga dianggap bersih, ada perasaan bangga juga dibilang seperti itu. Ya, kami akhirnya menurut untuk tetap tutup mulut. Beberapa bulan kemudian, fisik kami pun benar-benar menurun drastis. Kadang-kali kami sama sekali tak sanggup untuk pergi ke tempat Bu Nining. Kadang aku datang sendiri, kadang hanya berdua atau bahkan hanya temanku saja yang datang. Aneh, aku banyak sekali makan karena aku merasa sering kelaparan tapi tidak pernah merasakan kenyang. Ya, kala itu aku bisa makan 5-6 kali dalam sehari, tapi semakin hari tubuhku berubah semakin kurus. Ya mungkin tidak terlalu kurus sekali ya, tapi dari sebelumnya benar-benar terlihat lebih kurus. Jadi kala itu aku pun sempat memeriksakannya ke dokter untuk kontrol gizi, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Dan karena mulai putus asa menganggap penyakit ini serius dan tidak wajar, aku pun kala itu mengajak Rian dan Mail untuk bertemu dengan orang pintar. Ya, kami merasa jika semua yang terjadi terhadap kami ini ada hubungannya dengan pekerjaan di tempat Bu Nining. Saat kami pergi berobat ke orang pintar, di situ kami sama sekali tidak bercerita soal pekerjaan kami di tempat Bu Nining karena kami masih memegang teguh pesan dari Mbak Ar untuk tetap tutup mulut pada siapapun. Akan tetapi, dari penerawangan orang pintar ini terlihat banyak sekali anak-anak kecil tanpa kepala. Ya, anak-anak itu ikut kemanapun kami pergi, bahkan mereka ada di situ sekarang. Anak-anak ini gaib. Mungkin kami tidak bisa melihatnya, tapi orang pintar ini bisa melihatnya dengan jelas. Kira-kira jumlahnya 6-7 anak yang sedang duduk di belakang kami. Aku dan Rian di sini kurang percaya. Akhirnya orang pintar ini pun merapalkan sebuah mantra pada segelas air, lalu air itu dioleskan ke mata kami
Dan walau dalam keadaan mata yang tertutup, kala itu kami pun bisa melihat dengan jelas keberadaan mereka. Betapa terkejutnya yang dibilang orang pintar ini ternyata betul. Banyak sekali anak-anak tanpa kepala. Dan karena aku yang sudah tidak tahan melihat kengerian itu, aku pun langsung melotot dan sosok anak kecil itu pun hilang. Dari mana? Dari mana bocah-bocah ini? Tanya orang pintar tersebut serius. Kami di sini hanya diam 1000 bahasa. Dan setelah itu orang pintar ini pun menjelaskan kalau anak-anak ini datang bukan karena kami ketempelan. Ya, anak-anak ini dilihatnya datang dan kondisinya terawat. Tepatnya anak-anak gaib itu seperti dipelihara. Orang pintar itu pun meyakinkan kami kembali. Apa kalian sengaja meliharanya? Di sini kami betul-betul tidak bisa menjawab. Aku tetap tak mau mengungkap keadaan yang sebenarnya. Kami pun berlaga tidak tahu menahu apapun. Dan karena kami bungkam, akhirnya orang pintar tersebut pun tidak bisa membantu apapun dan tidak menemukan solusi apapun. Menurut penuturan dari orang pintar ini, sosok anak-anak gaib ini adalah jin bertuan. Ya, mereka hanya akan pergi jika disuruh tuannya pergi. Dan orang pintar ini hanya bisa mengusir jin yang tak bertuan. Orang pintar tersebut pun tak tahu harus berbuat apa. Di sini mulai terungkap kenapa kami bisa cepat capek dan selalu lapar tanpa merasa kenyang, karena anak-anak gaib itulah yang sudah menyerap sari-sari di tubuh kami, termasuk energi. Jadi selama ini kami makan juga untuk makan mereka juga, menurut penjelasan dari orang pintar tersebut. Dan karena tidak ketemu solusi, kita pun sepakat untuk pergi ke rumah Mbak Ar untuk mempertanyakan masalah ini. Dari Mbak Ar, akhirnya kami pun ke tempat Bu Nining untuk membicarakannya lebih detail. Saat itu jujur aku lumayan kesal dengan Bu Nining karena beliau tidak menjelaskan tentang bagian ini. Ya, aku sangat yakin jika anak-anak gaib ini mengikuti kami karena tugas kami melayani Nyai. Mau marah pun segan karena kehidupan kita pun jadi lebih makmur sekarang karena Bu Nining. Walaupun keadaan fisik kami bisa dibilang miris. Dengan santun, Mbah Ar pun mulai menjelaskan protesan kami ini sambil menunduk di depan Bu Nining. Kami bingung, bagaimana tidak? Mbah Ar ini secara usia jauh lebih sepuh daripada Bu Nining. Tapi ya mungkin karena watak Mbah Ar seperti itu. Dan tanggapan Bu Nining dengan santainya berkata, bocah-bocah itu datang untuk menjaga kalian. Mereka itu nggak berbahaya kok. Dari penjelasannya jelas berbeda dari apa yang sudah dijelaskan orang pintar kemarin. Efek dari anak-anak gaib itu betul-betul membuat kami tak mempunyai gairah hidup. Ya, bisa-bisa ini menuju ke arah yang lebih fatal. Aku pun akhirnya memutuskan untuk di hari itu juga kami memutuskan kontrak dengan Bu Nining. Ya, aku mau memulai hidup yang normal lagi. Bu Nining pun setuju-setuju saja, tapi dengan syarat harus mencari pengganti. Karena tanpa pengganti, Bu Nining tidak akan bisa melepaskan anak-anak gaib tersebut dari kami. Dan yang lebih mengejutkan lagi menurut Bu Nining, ternyata anak-anak itu adalah anak dari hasil hubungan kami dengan Nyai. Anak gaib itu dihasilkan dari sperma kami sendiri. Walaupun mereka bukan manusia utuh, kami tetaplah bapak dari anak-anak tersebut. Dengan penuh rasa penyesalan, kami pun lalu berpamitan setelah mendapat kejelasan. Mbah Ar kala itu terlihat mencium kaki Bu Nining sambil meminta maaf soal keputusanku. Dan yang membuat kami makin terkejut melihatnya, setelah sampai di desa kami berunding kembali mengenai kelanjutan karena aneh, Rian dan Mail masih mau melanjutkan pekerjaan itu. Aku kapok. Aku pun lalu kembali ke rumah Mbak Ar untuk membantuku mencari pengganti karena aku benar-benar ingin lepas dari bocah-bocah nggak jelas itu. Akhirnya aku pun jarang bertemu dengan kedua temanku tadi semenjak berbeda keputusan karena beda pendapat itu yang membuat kami risih satu sama lain. Setelah beberapa hari, Mbah Ar akhirnya menemukan pengganti untukku.
Ya, namanya Wisnu. Kami pun akhirnya berangkat ke tempat Bu Nining bertiga. Dan sesampainya di sana, Bu Nining pun menyiapkan segala sesuatunya untuk upacara pelepasan. Prosesinya mengharuskan aku dikubur dengan kepala tetap di atas tanah. Aku dikubur semalaman dan paginya tubuhku dimandikan dengan Bu Nining. Setelah semalaman, tubuhku dimandikan dengan air bunga melati dicampur jeruk purut, entah maksudnya apa. Dan setelah semuanya selesai, barulah aku diperbolehkan untuk pulang. Mbah Ar dan Wisnu pun sudah pulang terlebih dahulu di hari kemarin. Makanya akhirnya aku di sini pulang sendiri. Ya, pada akhirnya aku pun terlepas juga. Aku pun bertekad tidak akan pernah datang lagi ke tempat itu. Anak-anak gaib itu tidak sepenuhnya pun langsung menghilang. Penderitaanku yang selalu kelaparan ini pun masih berlangsung hingga berbulan-bulan, walaupun akhirnya menghilang secara perlahan. Dan setelah 2 tahun kemudian, tubuhku pun akhirnya normal kembali. Staminaku pun kembali normal dan akhirnya aku benar-benar bertaubat. Aku sadar jika perbuatan itu salah dan aku menyesal karena kala itu betul-betul polos. Pada akhirnya aku pun mencari seorang ustadz untuk curhat dan ternyata Pak Ustadz ini seolah tahu dan kenal dengan Bu Nining. Dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa Bu Nining ini ternyata adalah seorang penganut aliran sesat, suka memelihara jin, pesugihan dan lain-lain. Dan mengenai Mbah Ar dan juga kedua temanku, kubiarkan saja begitu tanpa tahu kabarnya sekarang. Tapi dua temanku ini ternyata masih menjadi pelayan Nyai sampai dengan di tahun 2007 aku mendengar kabar bahwa Bu Nining diusir oleh warga dari desa itu. Mungkin ada kaitannya dengan aliran sesat yang akhirnya diketahui warga. Sampai akhirnya di tahun 2009 Mbah Ar menghembuskan nafas terakhirnya. Entah karena masalah apa, tapi memang beliau sudah sangat sepuh. Itulah kisah pengalamanku di kala muda dulu. Sekarang aku sudah bertaubat dan tidak akan pernah lagi mau mengikuti aliran yang tidak jelas. Selesai. Ini kisah yang luar biasa. Dan kisah ini adalah based on true story ya, based on true story dan kisah nyata. Tapi untuk kembali percaya atau tidak, kami kembalikan kepada para pendengar masing-masing ya. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwa sekali lagi masalah ekonomilah yang membuat orang terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Jadi ya selalu masalah ekonomi, masalah uang. Selalu masalah itu ya, tidak pernah jauh ketika kemiskinan itu menceburkan seseorang ke dalam lembah kenistaan. Dan silakan diambil hikmahnya yang baik-baik saja, yang buruk-buruknya dibuang. Apabila memang semuanya buruk ya silakan dibuang semuanya. Dan semoga bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khususnya lagi para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, silakan, atau hanya sekedar saling menyapa, kami akan membalasnya satu persatu. Yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kisah tadi ditulis oleh Payung Hitam, jadi luar biasa kisahnya. Teman-teman juga bisa membacanya di thread di Payung Hitam. Dan kami tunggu kisah-kisah yang terbarunya. Dan buat teman-teman mungkin yang mau dibacakan kisahnya, silakan bisa dikirimkan ke kami. Kisah yang bertemakan horor misteri, bisa kisah pribadi, bisa kisah teman, kisah keluarga ataupun tetangga, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan tapi belum dibacakan, harap bersabar ya, karena masih harus digarap dan pasti kami bawakan, tidak mungkin tidak. Nah itu saja, di akhir kata saya mohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah dan ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa.
Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.